Yohanes pasal yang ke-14, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah baca tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 15. Jadi topik tema hari ini saya ambil dari ayat yang pertama ya. Dalam terjemahan yang lain ya mengatakan demikian, jangan kamu bersusah hati. Kamu percayalah di dalam Allah, percayalah jugalah di dalam aku. Nah, saudara-saudara, ini adalah pernyataan atau uh, janji Tuhan ya kepada murid-muridnya supaya mereka itu jangan bersusah hati gitu. Kenapa mereka bisa menjadi susah hati? Ini tentu ada latar belakangnya ya, karena Yesus tahu akan hati murid-muridnya. Nah, sebelum kita lanjut membahas topik ini, kita akan melihat dulu saudara-saudara bahwa ada hal-hal tertentu mereka menjadi bersusah hati ya dalam apa yang Tuhan Yesus telah katakan, sampaikan kepada mereka. Nah, kita coba lihat kembali di pasal yang ke-13 ya, di pasal yang ke-13 dari Yohanes 13. Dari awal ayat pertama Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada mereka itu ya bahwa Yesus akan ya meninggalkan mereka atau Yesus akan mengalami ya hal-hal yang buruk atau mati dan sebagainya ya di tangan para pemimpinnya dan akan meninggalkan murid-muridnya. Nah, karena itulah ya, murid-muridnya bersusah hati ya tahu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, di dalam pasal 13 itu banyak hal yang Yesus sudah lakukan ya, memberikan satu teladan yang indah sekali ya, saudara. Nah, Yesus membersihkan kaki murid-muridnya. Nah, selalu perhatikan ayat-ayat selanjutnya dari pasal yang ke-13. Nah, ini kan tidak lazim dilakukan ya oleh seorang guru terhadap murid-muridnya, membasuh atau kata dengan membersihkan kaki murid-muridnya oleh seorang guru atau bahasa King James-nya oleh seorang master ya, melakukan itu kepada dia punya disciple begitu ya. Seharusnya disciple-nya atau muridnya lah yang melakukannya kan kepada gurunya. Nah, di sini Tuhan Yesus telah memberikan satu teladan kepada murid-muridnya supaya mereka meneladani apa yang Yesus telah lakukan. Nah, saudara-saudara, perbuatan Yesus ini memang hal yang tidak lazim, saya mengatakan. Itu maka dipuji oleh seorang biksu Buddha, dia mengatakan, ya, kita sebagai orang Buddha jangan lupa kita juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, Yesus itu sewote guru, dia pakai bahasa dia guru ya. Ya, dia guru. Dia telah melakukan hal yang luar biasa, merendahkan diri, ya kan, menyuci, membersihkan kaki murid, menolong orang-orang miskin, membantu orang miskin. Wah, dia water guru ya mengatakan ya. Nah, orang hanya sampai di situ saja mereka ya, hanya meneladani Yesus, tapi mereka tidak mau percaya Yesus Kristus adalah juru selamat. Nah, ini yang mereka tidak percaya itu aja. Nah, kemudian kita lihat lagi setelah Yesus membersihkan atau menyuci kakinya. Nah, dia mengatakan bahwa ada di antara murid-muridnya ada yang akan mengkhianati Yesus. Nah, dialah Yudas Iskariot. Tapi Yesus tidak menyebut langsung nama Yudas Iskariot. Saudara bisa lihat di ayat 21 di pasal 13. Oke, kemudian Yudas ya yang mengkhianati. Nah, murid-murid bertanya, siapa Tuhan? Nah, dialah yang aku kasih roti mencelupkan ke piring itu ya. Dia yang akan mengkhianati saya begitu ya di ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengatakan lagi kepada murid-muridnya bahwa Petrus, nah ini menubuatkan Petrus yang katanya mau bela-bela Yesus itu kan. Lalu Yesus mengatakan dia akan menyangkal aku
sebelum ayam jantan itu ya berkokok 3 kali. Ya, ayat yang ke-38 itu. Wah, ini Petrus ini memang selalu menonjol ya, mau bela Yesus mati-matian. Tapi, you akan menyangkal aku. Nah, tentu murid-murid sangat dalam arti kata bersusah hati, ya, sedih lah, begitu kan? Murid akan menyangkal Yesus, Yesus akan mati, ya, apalagi Petrus katanya akan menyangkal Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, maka itu di dalam pasal yang ke-14, nah, ayat 1, Yesus mengatakan, jangan kamu bersusah hati, katanya ya. Nah, kamu harus percaya kepada Allah, ya, ditunjuk kepada Allah Bapa itu, dan percayalah juga kepadaku, ya kan? Nah, Yesus menjanjikan ya kepada murid-muridnya supaya mereka itu jangan bersusah hati, sekalipun Yesus akan mati, Yesus akan meninggalkan mereka. Ya, tentu sebagai murid kan ya tentu kecewa, kok kita ikut Tuhan 3 tahun lebih ini kita dapat apa gitu ya. Kok Yesus tinggalkan kita, siapa yang memimpin kita, gitu. Tidak ada orang akan seperti Yesus yang hebat luar biasa. Kalau Yesus pergi bagaimana? Ya, nah, Yesus memberikan ada beberapa janji kepada murid-muridnya. Tentu yang pertama, katanya kamu semua, kalian semua harus percaya kepada Allah Bapa. Tentu juga percaya kepadaku. Kenapa harus percaya kepada Allah Bapa? Karena Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Yesus yang jadi utus, dia Mesias. Nah, kalau you percaya saya, you harus percaya orang yang mengutus aku. Ya, kalau orang Yahudi kan sudah jelas ya, bahwa di dalam PL tentu kan nubuat mengatakan bahwa Elohim ya atau Allah akan mengutus putranya yaitu Yesus Kristus. Nah, itu jelas di dalam di kitab Yesaya sangat jelas dengan nubuatan-nubuatan tentang Mesias penebus itu akan datang ya kepada umat Israel. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang ini adalah yang menjadi yang dasar bahwa you harus percaya. Nah, ini menjadi dasar iman yang benar. Ya, you kalau mau masuk surga, ya kalau you mau mendapatkan berkat Tuhan, lalu harus percaya kepada Bapa dan tentu juga percaya kepadaku. Kenapa? Karena ada alasannya. Ya, maka di dalam ayat yang selanjutnya, kalau sudah perhatikan, di dalam ayat yang kedua, pasal 14 itu, ya coba kita lihat lagi di ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi. Nah, di sini akan ada kata aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini adalah satu janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Oke, you mau ke sana, tapi you harus percaya dulu dong kepada Allah Bapa. Percaya juga kepadaku, ya kan? Nah, saudara, ini adalah janji Yesus kepada murid-muridnya akan diberikan rumah gede. Kalau King James itu kan memakai kata mansions, ya. Kalau mansion itu biasanya itu model-modelnya itu rumah besar, ya, atau seperti istana gitu, mansion yang akan diberikan kepada mereka yang percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus dan percaya Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya jalan itu ke sana gitu. Nah, karena itulah Yesus mengatakan ya diberikan satu jaminan kepada murid-murid. Ya tentu ya murid-murid mungkin ada yang mengatakan Tuhan kita sudah ikut kamu, kami dapat apa gitu ya. Ya kami tidak ada rumah di bumi ini, ya semua rumah mungkin ya biasa-biasa saja. Ya kan murid-murid kan lebih banyak dari yang dipilih oleh Tuhan kan dari latar belakangnya kan nelayan, ya kan? Nelayan punya apa gitu loh. Ya kan? Rumahnya lo jelek dan sebagainya. Nah, ini ikut Tuhan dapat apa? Nah, jadi kalau saudara perhatikan, wah, jadi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus aplikasinya yang percaya kepada Yesus itu percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus, wah, akan diberikan janji kepada mereka yang percaya kepada Yesus di mana Yesus akan menyediakan tempat rumah yang besar bagi setiap orang yang percaya. Karena itulah Yesus mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat, ya tempat bagi kamu.
Nah, itu yang pertama. Kemudian saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya Tuhan mengatakan jangan bersusah hati. Kenapa? Karena kamu tahu jalan ke situ. Nah, lalu Thomas yang mengatakan, perhatikan ayat 5. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Gitu kan? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Wah, ini sudah ikut Tuhan sudah lama ya. Hampir 3,5 tahun gitu kan. Tuhan Yesus sudah mau meninggalkan mereka begitu. Thomas saja tidak tahu jalannya. Nah, bagaimana ini? Nah, kemudian ayat yang ke-6 menjadi satu dasar keselamatan, jalan keselamatan ya bagi umat manusia. Maka di sinilah kita lihat di ayat yang ke-9 Yesus mengatakan satu penyataan yang absolut jalan keselamatan itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, ini merupakan ayat penginjilan kita ya saudara-saudara kepada setiap orang ya. Anda tidak akan bisa masuk surga, Anda hanya percaya kepada Allah saja. Ya? Kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda tidak akan memiliki hidup yang kekal. Jelas di 1 Yohanes 5 itu di sana mengatakan yang memiliki anak yang memiliki hidup, yang tidak memiliki anak yang tidak memiliki hidup. Ya, makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak mungkin mereka bisa ke sana. Kenapa? Karena mereka ya percaya Elohim, ya percaya Allah, tapi tidak percaya Yesus yang sudah datang itu. Bagaimana mereka bisa sampai kepada Bapa? Tidak mungkin, saudara-saudaraku. Dengan cara bagaimanapun juga ya manusia yang berusaha di bumi ini berbuat baiklah apa dan sebagainya, Anda tidak akan bisa pergi ke sana di mana Tuhan Yesus tinggal tempat berada. Nah, karena itu jelas Yesus dengan jelas mengatakan, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, tidak ada orang di dunia ini seorang pun pemimpin yang hebat, ya mungkin yang karisma dan sebagainya ya, ada yang bisa dan mampu mengatakan demikian. Apakah dia pemimpin-pemimpin agama lain? Ya, tidak bisa. Sudah tidak ada orang yang mengatakan, yang bisa mengatakan. Kenapa? Karena Yesus memang dia datangnya dari surga. Kan dia diutus oleh Bapa. Karena itu dia tahu dia bisa bawa kita kepada Allah Bapa hanya melalui dia saja. Nah, kemudian ini siapa lagi yang bertanya lagi? Ada satu muridnya, coba saudara lihat di ayat yang berikut 8 ya. Philip mengatakan, kata Philip kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, kan Tuhan Yesus kan awalnya mengatakan, yuk percaya kepada Allah itu Bapa tunjuknya, dan percaya kepadaku juga. Nah, Philip ini kan sudah ikut Tuhan lah, seperti Thomas begitu. Kan Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ya, dia mau supaya, ayo tunjukkan Bapak, mana dia? Saya mau lihat gitu kan. Nah, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, saudara-saudara, ini pernyataan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah menunjukkan apa kepada kita. Ya, banyak orang mungkin ya katanya percaya Yesus ya. Bisa saja mereka seperti Filipus tidak mengenal. Nah, kalau mengenal aku. Nah, saudara pernah lihat di Matius pasal yang ke-7 kan? Ya, ada nabi-nabi palsu itu ya, yang serigala berbulu domba berbulu serigala ya. Ya, akhirnya mereka mengadakan banyak mukjizat. Kan akhirnya Tuhan Yesus di ayat yang ke-20 atau apa ya? Karena mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Jangan sampai itu terjadi ya kan di ayat 23 ya. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Jangan daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kok orang yang melakukan mujizat disebut pembuat kejahatan ya? Nah, jadi orang-orang ini yang katanya kan ya percaya Allah, percaya apa, tapi tidak mengenal Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus.
Lalu apa yang Yesus katakan kepada Filipus ya? Kamu melihat aku, nah kembali ke pasal 14 tadi. Kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Gitu loh. Kenapa? Karena, ya, coba saudara perhatikan ya, ayat yang ayat 9, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Aku, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, percayakah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, ayat 11, dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, Yesus coba untuk membuka hati pikiran daripada murid-muridnya itu sendiri ya. Kan kamu melihat aku, berarti Bapa ada dalam aku dan aku ada dalam Bapa. You melihat aku, you melihat Bapa gitu loh. Dengan kata lain, you percaya aku, ya percaya Bapa. Kalau you percaya Bapa, tidak percaya aku, ya tentu itu bukan apa iman yang Yesus sampaikan, pengajaran Yesus sampaikan. You percaya apa Allah Bapa, you percaya aku. You percaya aku, you percaya kepada Allah Bapa yang mengutus aku. Nah, jadi saudara-saudara, di sini ada dua oknum pribadi dalam doktrin Trinitarian atau Tritunggal. Nah, di sini ya, di mana ada oknum yang disebut dengan Allah Bapa dan juga Yesus Kristus, itu putranya. Nah, sangat jelas di sini tentang aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 8, kalau tidak salah itu di sana juga, aku dan Bapa adalah satu, kesatuan gitu ya. Tapi ada pribadi yang berbeda. Ya, kita tidak percaya dengan doktrin yang mengatakan kalau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, tapi Yesus mengatakan di dalam Bapa, di dalam aku di dalam Bapa. Itu adalah menunjukkan ada pribadi di dalam keilahian Allah. Ya, nah, ini sangat jelas, saudara. Kalau saudara perhatikan lagi, tentu ada oknum ketiga Yesus akan menyatakan kepada kita ya. Itu jelas nanti di ayat yang ke 16, 17, 18 tentang comforter, yaitu adalah roh kebenaran atau roh kudus. Ya, jadi ini menjelaskan kepada mereka ya, kepada murid-muridnya, di mana mereka gusar atau mereka bersusah hati karena Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berikutnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-16-17, ya, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi dan dia akan mengutus ya comforter, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-16 ya, coba perhatikan. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kan Yesus kan sudah mengatakan dia akan pergi. Ya. Nah, supaya murid-murid ini ya tidak bersusah hati. Nah, kepergian Tuhan Yesus kembali ke surga, maka ada yang akan menyertai mereka, yang akan memberikan ya kuasa kepada mereka tentu ya, yaitu adalah Roh Kudus. Nah, di sini disebut Yesus mengatakan ada comforter atau roh kebenaran. Coba lihat di ayat yang berikutnya kan ada mengatakan ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jadi ini adalah satu janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa sekalipun Yesus pergi, tapi akan datang seorang penolong atau penghibur, yaitu comforter,
Bukan dia akan memberikan kekuatan, memberikan urapan kuasa, tentu ya. Dia juga akan diam, tinggal untuk menyertai pada murid-muridnya. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, kemudian saudara-saudara, ada lagi janji yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, yaitu yang terakhir adalah supaya mereka itu jangan bersusah hati. Mereka boleh minta apa saja dalam namaku. Nah, saudara bisa baca ayat yang ke-13 ya, ayat 13 ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, adalah putra. Nah, ini kan satu hal yang ya, janji yang indah ya, yang Tuhan berikan kepada mereka begitu ya. Ya, oke, aku pergi, you boleh minta dalam namaku, melalui aku. Mau belum minta, you boleh minta saja. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, di dalam Matius pasal 7 juga ya, Tuhan telah memberikan satu janji kepada kita ya, adalah yang kalau bahasa Inggris itu ask, A E S K ya, ask, knock, A E S K, ask, seek, and knock. Nah, kalau bahasa Indonesia itu jelas di dalam Matius pasal 7, ya mintalah, carilah, atau ketoklah dan carilah, maka kamu akan mendapat. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada mereka, oke, you minta dalam namaku, maka aku akan melakukannya untuk kamu. Puji Tuhan ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita diberikan satu akses ya, di mana kita boleh minta apa saja. Tentu minta bukan sembarang minta apa, tetapi kita mohon minta sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya, apa yang kita mau lakukan sesuatu sehingga, nah ada sehingga nama Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ya, ini banyak kali ya para penganut agama aliran karismatik menyalahgunakan ayat ini. Oh Pak, kalau begitu aku boleh minta helikopter loh, aku boleh minta rumah yang gede loh, aku boleh minta itu dan ini loh dalam nama Yesus. Ini kan mengatakan minta segala sesuatu. Mereka lupa lagi. Ada kalimat ayat mengatakan, ya kamu minta, aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Gitu loh. Kalau you diminta kekayaan, apakah Bapak bisa dipermuliakan? Belum tentu, saudara. Justru mendapat kekayaan itu bisa menjerumuskan Anda ke dalam dosa, buat dosa. Itu banyak sekali cerita-cerita orang dulu miskin, orang Kristen miskin, katanya dia berdoa Tuhan memberi kekayaan supaya sudah kaya raya kemudian rumah tangganya kacau karena punya nyonya baru, ya kan? Ya, nyonya baru lah, main sana main sini dan semuanya. Nah, itu muliakan Tuhan nggak? Oh, tidak. Ya, bukan berarti saya tidak setuju dengan orang kalau cari Tuhan supaya kayak, bukan itu maksud saya. Tapi minta sesuatu itu harus sesuai dengan kebutuhan kita dan juga harus memenuhi itu supaya Bapa itu dipermuliakan di dalam anaknya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara pernah ya membaca satu buku ya yang sangat terkenal dan mempengaruhi orang-orang Kristen karismatik di Indonesia, buku yang namanya yang dijual sekarang di Indonesia, 4 Dimensi oleh pendeta Cho Yong-i dari Korea Selatan. Bukunya sangat laris bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya. Karena dia punya gereja terbesar di dunia. Jadi orang mengasumsikan, oh karena gara-gara dia punya percayaannya 4 dimensi ini membuat dia kaya raya, punya uang banyak, punya gedung yang banyak. Zaman dia kan dia bercerita, mereka orang miskin dari Buddha kan, orang Korea Selatan kan masih miskin-miskin ya. Tapi karena rajin berdoa katanya, percaya dan sebagainya, sehingga dia membuat satu buku namanya Four Dimensions. Mungkin saya hanya mau singgung-singgung sedikit, mungkin ada yang sedikit tahu gitu bukunya Four Dimension itu. Ini Four Dimension itu artinya sense of four sense yang harus kita Kristen miliki katanya. Four sense, spiritual four sense katanya ya.
Ya, kita harus merasa surga di hati kita, mengalami kerajaan surga dalam kehidupan kita. Ya, memperoleh jaminan ke surga katanya. Ya, mengajak orang lain mengalami surga yang damai di bumi. Nah, ini 4 dimensions katanya. Dan di 4 dimension ini yang spiritual, tapi ada dimensi lagi yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita supaya jasmani katanya. Kalau Anda supaya mau diberkati Tuhan, ya supaya keinginan Anda tercapai katanya, di 4 dimension ini ada 4 lagi katanya itu ya, sebagai satu pikiran kita. Nah, cara berpikir kita harus di apa nama itu berubah katanya. Nah, kemudian menyangkut 4 dimension itu harus percaya katanya. Percaya apa yang janji Tuhan janjikan kita harus pegang terus. Nah, itu sih tidak masalah ya. Kemudian kita harus bermimpi katanya. Mimpi ini istilahnya dia memvisualisasikan apa yang Anda mau, Anda visualkan, bayangkan, doakan, terus bayangkan nanti dia akan mengandung jadi jadilah nanti barangnya katanya. Nah, ini visualisasi. Ini ajaran bukan dari Alkitab ya. Ini hanya visualisasi aja. Kemudian dia mengatakan memperkatakan firman Tuhan itu berulang-ulang. Nah, itu. Nah, ini banyak hal-hal yang ini sebenarnya ada sedikitnya mistik dan juga mantra. Kamu harus ulang-ulang, mengatakan ulang-ulang. Itu seperti orang membaca mantra, doa agama lain. Doa terus, mantra terus, percaya terus katanya. Maka semua akan diwujudkan kepada saudara. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita kembali ke apa yang Tuhan janjikan kepada muridnya ya. Apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yes. Kalau kita lihat ini konteksnya kepada murid-muridnya, waktu murid-murid ya diberikan kuasa Roh Kudus, oh ya, Petrus menyembuhkan orang, yes, ya toh, dan juga ya menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh dan sebagainya. Itu konteksnya untuk para murid-muridnya. Nah, saudara-saudaraku. Nah, sekarang aplikasi kita untuk kita pada hari ini, janji ini yang Tuhan berikan kepada murid. Apa aplikasinya kepada kita sebagai orang percaya? Ya, tentu Yesus mengatakan jangan khawatir, betul. Jangan bersusah hati di dalam yes. Perjalanan hidup kita memang kadang-kadang seperti pujian ini, Tuhan Yesus kadang-kadang membawa kita di jalan yang berliku-liku ya. Tapi ada maksud yang baik bagi kita, saudara-saudara, supaya kita berjalan dalam jalan kebenaran, jalan yang Tuhan mau kita jalankan. Tuhan pasti bersama kita, menyertai kita, ya saudara ya. Itu sudah pasti, seperti banyak ayat-ayat firman Tuhan mengatakan. Dan juga kita harus tahu dalam doktrinal kita, dalam pengajaran ya kebenaran firman Tuhan, di dalam penginjilan, di dalam keselamatan ya yang kita pegang ya aplikasinya bahwa tidak ada jalan lain kita bisa masuk surga. Tidak ada cara lain kita bisa memperoleh mahkota yang janji Tuhan kepada kita. Apakah rumah gede itu ya hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita berbuat sesuatu melalui Yesus Kristus. Kita berdoa minta Tuhan ya mengabul doa kita harus memenuhi apa yang Yesus minta, memuliakan Bapa di dalam putranya. Nah, banyak lagi yang kita bisa menjadi aplikasi kita kepada kita bahwa Tuhan menyertai kita. Ada Roh Kudus bagi kita, setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup kita. Nah, kapan saja saudara kita boleh meminta, memohon kepada Tuhan. Apakah kebutuhan kita? Apakah hal-hal yang lain? Nah, masih ingat khotbah saya waktu perempuan Kanaan itu, dia bukan orang Yahudi kan? Dia datang sujud dan memohon kepada Tuhan Yesus. Hanya fokus saja kepada Tuhan Yesus. Nah, dia nggak peduli ada halangan apa. Fokusnya kepada Tuhan. Mohon, minta kepada Tuhan Yesus saja. Dan Yesus memuji dia. Bahkan dia dihina pun oke, nggak apa-apa. Itu memang realita. Itulah
Betul Tuhan katanya. Betul Tuhan. Maka itu Tuhan memuji. Ibu, besar imanmu. Kita belum pernah lihat dalam catatan di 4 Injil ini, Yesus memuji orang Yahudi, besar imanmu. Selalu orang atau bangsa lain yang Tuhan puji itu, imanmu besar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus mengenal kita. Yesus mengenal miliknya. Apakah Anda milik Dia? Apakah Anda telah menyerahkan hidup kepada Dia? Jika Anda telah menyerahkan hidup, Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Bapa Surgawi. Tentu kita adalah orang yang menjadi milik Tuhan. Nah, orang milik Tuhan tentu adalah kita menjadi orang yang akan diberkati Tuhan, itu pasti. Ya, kita akan dibimbing oleh Tuhan, kita ada dituntun oleh Tuhan. Kita anaknya, kita diberikan akses pintu masuk kepada Bapa. Kita bisa berdoa, ya, minta apa saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, banyak yang kita bertanya-tanya ya. Ada yang bertanya, Anda ini rajin berdoa. Rajin berdoa, tidak henti-henti berdoa. Saya mau tanya, apa yang sudah Anda dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Saya dari muda dulu, saya berdoa. Saya berdoa. Tapi Tuhan tahu hati kita, apa tulus atau enggak. Hanya Tuhan yang bisa nilai. Banyak orang berdoa, rajin berdoa. Dulu saya di gereja lama, ada seorang ibu ya, dia tidak punya suami, tapi setiap pagi hari Sabtu dan hari lain, dia dari Senin, dia naik mikrolet kalau dulu zamannya ya. Setiap pagi dia jam 6, dia pergi ke gereja berdoa. Dia ajak saya, ayo kita berdoa. Oh, berdoa. Dari Senin dia pergi berdoa ya. Rajin berdoa dia. Dia juga baik ya. Dia perhatikan hamba Tuhan, dia kasih support dan sebagainya ya. Dia selalu berdoa. Oke, berdoa itu harus ya bagus. Nah, apa yang kita dapatkan berdoa? Kalau gitu, Tuhan, saya sudah banyak berdoa, saya belum dapat apa-apa gitu kan? Apa kita berhenti berdoa? Nah, ada yang mengatakan begini, aku banyak berdoa, saya tidak dapat hal-hal yang ada suatu yang yang bisa dapat. Kalau saya minta mobil lalu dapat mobil, enggak gitu. Tapi ya saya bilang begini, saya selalu berdoa, membuat egoisme saya makin hari makin turun. Membuat saya makin hari saya mengerti hidup ini. Membuat saya makin hari saya mengucap syukur kepada Tuhan apa yang saya miliki. Nah, mungkin ada doa-doa saya yang belum dijawab. Tunda. Maka itu adalah satu, kita punya namanya istilahnya itu training. Men-training iman kita sampai di mana kita ya berjalan bersama Tuhan. Ya. Saya ada nggak doa saya dijawab? Ada. Nah, dulu masih muda saya berdoakan, saya nggak punya rumah, nggak punya mobil dulu. Ada saya berdoa. Ya saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya punya rumah sendiri, kalau sudah mau tua pensiun, kasihlah kami gereja. Dapat apartemen ini. Nah, dari mana uangnya? Bukan dari gereja loh. Nah, saudara tahu, bukan dari persembahan gereja, nggak ada orang kasih uang persembahan. Nah, dulu mau minta Tuhan supaya ini punya mobil, kalau mau antar anak sekolah, ada Tuhan kasih mobil juga. Dulu waktu kita kredit gitu ya. Dapat kredit, kita nggak dapat dengan cara berkredit ya, kata bayar per bulan. Tapi ada satu hal yang terjadi ya ini di luar kita punya permintaan kita ya. Waktu itu Phoebe ya, kita bilang Phoebe, kamu harus punya tabungan gitu, papa mama kasih kamu tabung ya di buku tabungan kamu gitu ya. Uang kita kasih ke Phoebe ya, kasih ke bank BCA. Tapi nggak lama kemudian ya BCA itu telepon ke istri saya, ibu dapat hadiah 1 mobil.
Kita nggak percaya, sangat tidak percaya. Saya bilang sama istri kan saya nggak ada. Coba kamu cek dulu benar nggak. Takut zaman itu kan banyak orang itu bohong-bohong. Oh kamu harus bayar itu, bayar ini gitu ya. Bohong kan banyak tipuan. Ada pendeta yang tertipu karena kitanya kamu dapat hadiah, you harus store uang dulu sekian-sekian, tapi uang mobilnya nggak ada gitu. Ada pendeta yang tertipu, saya tahu teman-teman saya itu. Nah saya bilang coba cek lagi, benar dicek, betul loh, kaget kita. Ih kok Tuhan kasih kita mobil. Tapi walaupun kita dapat mobil, kita harus bayar namanya fee ya. Wah fee-nya mahal. 25 juta sekian. Wah, kita pada waktu itu mana ada uang sampai segitu gitu loh. Waduh, Tuhan dikasih mobil aja kita nggak bisa ambil gitu, nggak punya uang untuk nebus, kita mengatakan ya, nggak punya uang itu, tapi Tuhan kasih itu gitu loh. Nah, akhirnya ada saudara yang udah aku ambil, nanti uangnya saya bayar ke kami gitu. Nah, dari situlah kita baru bisa dapat mobil, kita kan beli mobil yang second supaya neten juga bisa pakai dan sebagainya. Tuhan jawab itu. Dan juga bisa dapat rumah apartemen itu juga ada yang bantu kita lah. Nah ini doa kita. Doanya panjang, lama. Ya tidak langsung Tuhan jawab kita loh saudara. Betul kadang-kadang kita bisa namanya begini, sanksi ya. Apa namanya istilahnya ya, skeptik jadinya, ragu-ragu ya. Tuhan ini kok tidak seperti Tuhan yang lain kalau minta langsung dijawab. Tuhan saya nggak hebat. Nah makanya ada dalam konsep orang Kristen yang mengatakan demikian. Tuhan kami hebat, boksu katanya. Ada saya penang. Hebatnya apa? Wih, orang semua itu bisa bahasa lidah, luar biasa. Wah, bisa nubuat. Doanya manjur. Kalau di doa itu Tuhan jawab katanya. Waduh, ini Tuhan kami hebat katanya. Kadang-kadang kita yang nggak punya doktrin ya. Waduh, kok Tuhan saya percaya Yesus bertahun-tahun, kok Tuhan saya nggak jawab doa saya ya? Kok itu orang-orang bersaksi itu hebat ya? Doanya didengar-dengar gitu ya saudara. Nah, banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Setan juga dengan licik ya, ya akan apa nama itu ya menipu orang-orang yang atas nama Kristen ya, ya bahwa mereka katanya itu Tuhan menjawab doa mereka. Ya saya masih ingat ceritanya itu ada seorang Aji yang dulu ikut gereja saya. Dibilang musuh ada gereja di Serpong itu. Kalau tidak salah itu katedral atau apa yang karismatik punya gereja besar itu ya. Nah ada seaji dia bilang, Pak Pendeta tolong ya doain saya, anak saya mau kuliah, saya nggak punya uang gitu. Nah ibu-ibu ini kasih tahu pendeta. Lalu oke ibu nanti kamu ikut grup ini, nanti ingat ya pergi ke satu namanya tempat baik suci. Ada dia akan buat itu kamar yang suci itu, tempat berdoa. Nanti ibu ke sana ya, doa ya. Nah, udah pulang. Selesai doa dia pulang. Tiba-tiba ada seorang itu datang kepada ibu. Tadi kan ibu minta doa. Tuhan sudah jawab doa ibu. Nah, ini amplopnya. Ibunya kaget. Loh, kan ini kan tadi kan saya ngomong sama pendetanya. Kok kamu siapa? Oh, saya pengurus. Oh kok bisa cepat jawab Tuhan? Itu hebat lah kan? Tuhan kita kan hebat kan? Nah itu coba sudah manipulasi orang, cara mencari jiwa, apa mencari orang-orang. Wah kalau gitu hebat ya. Wah dia cerita sama Aji ini ke orang teman. Wah ini gerejanya Tuhannya hebat loh. Saya hanya ngomongnya perlu uang, saya dapat uang katanya. Nah ini banyak penipuan-penipuan begitu saudara saya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya kepada kita. Maka itu janganlah engkau bersusah hati. Percayalah kepada Bapa di surga dan percayalah juga kepadaku. Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya janji Tuhan? Mari kita berdoa.